ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimah, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan di masjid yang kita cintai dalam keadaan sehat walafiat. Kita berkumpul bersama-sama untuk berusaha meningkatkan ilmu agama Islam kita, khususnya yang terkait dengan prinsip-prinsip akidah dan keimanan. Kita berdoa kepada Allah, semoga usaha kita untuk belajar ini membuahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca buku kecil berjudul Kasyfus Syubuhat, yang artinya menghilangkan kerancuan dalam akidah, menghilangkan kesamaran dalam hal akidah. Sebuah karya tulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pasal ke-9, ya. Kita telah membahas pasal ke-9, maka malam ini insyaallah kita akan masuk membahas pasal ke-10, halaman 35 bagi yang membawa bukunya. Sebelum kita baca pasal ke-10, sebelum kita masuk materi baru, tentunya ada baiknya jika kita sedikit mengulang materi yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Jadi pada pasal ke-9 yang dipaparkan oleh penulis adalah syubhat terkait dengan syafaat. Jadi mereka mengatakan, apakah kalian itu mengingkari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita menjawab, kita tidak mengingkari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita wajib beriman katakan tentang syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingkari syafaat Nabi saja sallallahu alaihi wasallam. Cara meminta syafaat kalau tidak benar, bahkan kita wajib beriman dalam perbuatan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lakukan, para jamaah yang dirahmati Allah, yang kita lakukan itu bukan mengingkari syafaat, tapi yang kita lakukan adalah memohon syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar meminta syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cara yang benarnya adalah kita minta kepada Allah, bukan minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mintanya kepada Allah? Karena syafaat itu miliknya Allah. Yang punya syafaat itu hanya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya bisa memberi syafaat setelah nanti di akhirat
diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum diizinkan, beliau belum bisa memberi syafaat. Nah, karena syafaat itu miliknya Allah, maka jika kita ingin mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, kita mintanya kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka cara mendapatkan syafaat itu bukan dengan berdoa kepada Nabi Muhammad, bukan dengan mengatakan, wahai Nabi Muhammad, beri saya syafaat. Bukan begitu berdoanya, itu salah. Itu namanya minta syafaat kepada Nabi Muhammad. Kita berdoa, kita menyembah Nabi Muhammad SAW. Kalau doanya begitu, ya, wahai Nabi Muhammad, beri saya syafaat. Itu berarti kita berdoa dan kita menyembah Nabi Muhammad SAW. Nah, terus bagaimana yang benar? Yang benar mintanya kepada Allah. Okay? Ya Allah, beri saya syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dimintai itu Allah, bukan Nabi Muhammadnya. Ya Allah, beri saya syafaat. Ya Allah, tolong saya melalui perantara Nabi Muhammad, dan seterusnya yang semakna dengan itu. Nah, kalau itu boleh dan benar. Lah, itu yang kemarin kita pelajari pada pasal ke-9. Kenapa minta syafaatnya kepada Allah tadi? Karena syafaat itu miliknya Allah. Kan secara logika begini para jamaah, syafaat itu kan Allah berikan bukan hanya melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak hadis menerangkan ada orang lain yang juga nanti bisa memberi syafaat setelah diizinkan oleh Allah. Banyak nih, contohnya orang tua memberi syafaat kepada anaknya, atau sebaliknya, anak memberi syafaat kepada orang tua. Itu diterangkan dalam hadis sahih. Kalau kita mau mendapatkan syafaat orang tua kita, kan kita mintanya bukan kepada orang tua kita. Kita tahu ini, orang tua bisa memberi syafaat kepada anaknya. Kan kita mintanya bukan kepada orang tua kita, bukan dengan mengatakan, Bapak Ibu beri saya syafaat, kan nggak gitu. Atau kalau orang tua ingin mendapat syafaat anaknya, kan caranya bukan orang tua minta kepada anak, beri Bapak Ibu syafaat, kan nggak begitu. Begitu pula misalnya ada hadis menerangkan anak bayi yang meninggal, ya, anak kecil yang meninggal sebelum baligh, itu kan nanti juga memberi syafaat kepada orang tuanya. Terus kita kalau mau mendapat syafaat dari anak kita yang meninggal sebelum baligh, kan mintanya bukan kepada anak itu, mintanya bukan kepada anak yang meninggal itu, beri Bapak Ibu syafaatmu, kan bukan begitu. Maka itu juga berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kalau mau mendapat syafaat beliau, mintanya bukan kepada beliau, tapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kemarin kita pelajari, sedikit kita ulangi supaya tidak lupa. Nah, sekarang kita masuk pasal ke-10. Di pasal ke-10 ini nanti para jamaah, beliau akan memberi isyarat kepada pasal-pasal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, nanti kalau membaca pasal 10 ini kita akan banyak kembali ke halaman-halaman sebelumnya. Nah, nanti jangan bingung, Bapak Ibu dirahmati Allah. Nanti saya kasih tahu, ini maksud beliau adalah keterangan di halaman sekian. Nanti kita buka kembali halaman sebelumnya. Nanti membahas yang lain, beliau akan menyebutkan lagi, dan saya akan beritahu kepada Bapak Ibu, ini maksudnya keterangan yang sudah diterangkan di halaman sekian. Kita nanti balik lagi ke belakang. Nanti akan seperti itu. Jadi disimak dan diikuti, semoga tidak membingungkan.
Nih, kita mulai pasal ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya penetapan bahwa berlindung kepada orang-orang saleh adalah syirik dan membawa orang yang mengingkari hal itu untuk mengakuinya. Nah, ini sangat penting. Kita perlu membaca pasal ini supaya kita mengerti di mana sisi syiriknya ketika ada orang minta tolong, minta perlindungan, minta keselamatan kepada kuburan orang soleh. Dan itu banyak terjadi di masyarakat kita zaman sekarang. Ada yang minta kesehatan, keselamatan, kesuksesan, pangkat jabatan di kuburannya orang-orang soleh. Nah, itu perbuatan kalau tidak hati-hati bisa masuk perbuatan syirik. Dari mana sisi syiriknya? Lah, nanti kita akan membaca keterangannya. Kata penulis begini, jika dia berkata, maksudnya jika orang yang berbuat syirik itu berkata, aku tidak mempersekutukan dengan Allah Ta'ala suatu apapun, tapi berlindung kepada orang-orang saleh bukanlah syirik. Ini perkataan mereka. Mereka mengatakan, saya itu tidak syirik. Saya atau kami tidak syirik. Yang kami lakukan adalah minta tolong, minta perlindungan kepada orang soleh yang sudah meninggal. Dia itu orang soleh, orang yang dekat dengan Allah. Apalagi sekarang sudah meninggal, berarti semakin dekat dengan Allah. Makanya saya minta tolong, minta perlindungan, minta keselamatan kepada beliau dengan beribadah di kuburannya. Nah, itu tidak syirik, kata mereka begitu. Bagaimana jawabannya? Kata penulis, katakanlah kepadanya, jika engkau mengakui bahwa Allah Ta'ala telah mengharamkan syirik yang lebih besar daripada pengharaman zina, dan engkau mengakui bahwa Allah Ta'ala tidak mengampuninya, lalu apakah perkara ini yang telah Allah haramkan? Apakah syirik yang Allah haramkan itu? Dan dia menyebutkan bahwa dia tidak mengampuninya, ternyata dia tidak tahu. Maksudnya begini Bapak Ibu, Bapak Ibu kalau bingung membaca bukunya itu karena memang bahasa terjemahan, Kalau bahasa terjemahan biasa seperti itu, agak sulit dipahami. Jadi maksudnya begini, mereka tadi mengatakan kami tidak syirik, kata mereka. Yang kami lakukan hanya minta perlindungan, minta keselamatan, minta tolong kepada orang saleh yang sudah meninggal. Karena dia orang yang dekat dengan Allah. Setelah meninggal semakin dekat dengan Allah. Nah, jawabannya kata penulis adalah dengan pelan-pelan. Beliau mengajari kita untuk menjawab secara pelan-pelan. Pertama kata beliau, coba balik tanya kepada orang itu. Balik tanya kepada dia, apakah kamu tahu bahwa syirik itu haram? Bahkan lebih haram dari zina dan perbuatan dosa yang lainnya? Maka dia pasti akan menjawab, iya, syirik itu haram. Syirik itu haram, bahkan dosanya lebih besar daripada perbuatan dosa yang lain. Lebih besar daripada zina, lebih besar daripada mabuk, judi, korupsi, membunuh orang, dan seterusnya. Syirik itu dosa paling besar. Tidak ada dosa lebih besar daripada syirik. Nah, berarti sudah sepakat kita. Oke, berarti syirik itu haram. Nah, pertanyaannya, apa itu syirik yang diharamkan oleh Allah? Syirik yang diharamkan oleh Allah itu apa? Maka kata penulis, ternyata dia tidak tahu. Maksudnya, kebanyakan orang mengira syirik itu adalah syirik dalam tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah sudah pernah kita bahas. Tauhid rububiyah adalah tauhid ketuhanan. Maksudnya
Kebanyakan orang itu mengira begini, Bapak Ibu. Kebanyakan orang mengira syirik itu kalau kita meyakini bahwa patung dan kuburan itulah yang menciptakan alam semesta. Syirik itu kalau kita meyakini patung dan kuburan itulah yang mengatur alam semesta. Syirik itu adalah kalau kita meyakini bahwa Tuhan Yesus, bahwa dewa dan Tuhan-Tuhan yang lain itulah pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Kalau kita punya keyakinan seperti itu, namanya syirik. Nah, kebanyakan orang mengira seperti itu. Itu namanya syirik dalam tauhid rububiyah. Tauhid dalam sifat-sifat ketuhanan. Menciptakan itu kan sifat Allah. Kalau diyakini ada selain Allah yang menciptakan, itu berarti syirik dalam tauhid rububiyah. Menghidupkan, mematikan, memberi rezeki itu sifatnya Allah. Kalau diyakini ada selain Allah mempunyai kekuatan yang sama seperti itu namanya syirik dalam tauhid rububiyah. Nah, kebanyakan orang mengira syirik hanya sebatas itu. Kalau punya keyakinan seperti itu namanya syirik. Padahal, ini inti poinnya. Padahal syirik itu bukan hanya seperti itu, bukan hanya dalam tauhid rububiyah. Ada perbuatan syirik lain, yaitu syirik dalam uluhiyah, yaitu syirik ketika seseorang itu salah dalam beribadah kepada Allah. Uluhiyah itu ibadah, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Maksudnya begini Bapak Ibu, orang itu meskipun dia meyakini Allah sang pencipta, Allah sang penguasa, Allah maha segala-galanya, meskipun dia meyakini seperti itu, tapi kalau cara beribadahnya kepada Allah salah, maka dia bisa terjatuh dalam perbuatan syirik, yaitu dari sisi uluhiyahnya, dari sisi ibadahnya. Nah, meminta perlindungan, meminta keselamatan kepada kuburan orang soleh itu terjatuh dalam perbuatan syirik dari sisi uluhiyahnya itu tadi. Jadi ketika ada orang meyakini Allah yang memberi keselamatan, tapi supaya keselamatan itu cepat kita dapatkan, kita mintanya melalui perantara orang soleh yang sudah meninggal. Itu syirik. Kenapa syirik? Karena cara minta keselamatannya itu yang salah. Jadi itu termasuk syirik karena caranya yang salah, bukan keyakinannya yang salah. Kalau keyakinan bahwa Allah yang memberi keselamatan, Allah yang memberi rizki, itu sudah benar. Dari segi rububiyah sudah benar, dari segi ketuhanan sudah benar. Tapi menjadi syirik karena salah dari segi uluhiyah, dari segi praktek ibadahnya, yaitu ketika dia minta keselamatan kepada Allah, dia tidak langsung minta kepada Allah, tapi melalui perantara kuburan orang soleh yang sudah meninggal. Dan cara seperti itu cara yang salah, cara yang tidak diajarkan dalam syariat, maka itu bisa termasuk dalam perbuatan syirik. Nah, itu tidak dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin. Tidak dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin. Maka mereka mengira ketika minta tolong, minta jabatan, minta kesehatan dan seterusnya kepada kuburan, kepada jimat, kepada benda keramat, itu tidak syirik karena kami yakin Allah yang memberi. Hanya saja ini sebagai perantara kepada Allah. Mereka mengatakan begitu. Maka jawabannya seperti tadi. Syiriknya itu bukan dari segi keyakinannya. Syiriknya itu adalah dari segi uluhiyah, yaitu ketika Anda meminta itu kepada Allah, caranya salah. Karena caranya salah, maka bisa terjerumus dalam perbuatan syirik. Nah, begitu maksud penulis rahimahullahu ta'ala.
Bisa difahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Itu sudah kita bahas berkali-kali, tapi Syekh akan selalu mengulang-ulangnya. Ini sudah kesekian kali beliau ulang. Memang itu inti syubhat mereka, makanya beliau akan terus mengulang-ulanginya biar kita juga tidak lupa. Nah, sekarang kita lanjutkan, masih di halaman yang sama, halaman 35, paragraf selanjutnya. Maka katakanlah kepadanya, bagaimana mungkin engkau membebaskan dirimu dari perbuatan syirik sedangkan engkau tidak mengetahuinya? Maksudnya, kamu tadi ngakunya tidak syirik, tapi ternyata kamu tidak paham apa itu syirik. Berarti perkataanmu itu tidak benar. Ngaku-ngaku saya bertauhid, ngaku-ngaku saya tidak syirik, tapi ternyata diminta menjelaskan apa itu syirik, tidak paham. Dikiranya syirik hanya ketika memiliki keyakinan yang salah, dikiranya syirik hanya dari segi rububiyah, padahal syirik juga bisa terjadi dari segi uluhiyah. Dan itulah yang dulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Lalu, masih di paragraf yang sama, atau bagaimana mungkin Allah Ta'ala mengharamkan hal ini atasmu dan menyebutkan bahwa dia tidak mengampuninya, sedang engkau tidak bertanya tentangnya dan tidak mengetahuinya? Apakah engkau menyangka bahwa Allah Ta'ala mengharamkannya dan tidak menjelaskannya kepada kita? Maksudnya, kok kamu bisa tidak paham apa itu syirik? Tadi sudah ketahuan, ternyata dia tidak paham apa itu syirik. Sudah kita jelaskan tadi, di mana kesalahan dia. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa kamu tidak paham itu syirik? Apakah Allah tidak menerangkan dan tidak menjelaskan dalam Al-Quran? Jawabannya, Allah pasti menerangkan. Tapi kok kamu tidak paham apa itu syirik yang diharamkan Allah? Ya berarti karena kamu tidak membaca, atau membaca tapi tidak memahaminya dengan benar. Nah, sekarang akan diterangkan oleh beliau bagaimana itu syirik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halaman 36. Jika dia mengatakan, ini masih ngeyel lagi ceritanya, orang berbuat syirik tadi masih ngeyel, saya tidak syirik. Setelah kita terangkan seperti tadi, dia masih ngeyel, pokoknya saya tidak syirik. Terus dia mengatakan, syirik adalah penyembahan kepada berhala, menyembah patung, itu syirik. Dan kami tidak menyembah berhala, kami kan nggak nyembah patung. Begitu kata mereka. Dan ini benar para jamaah, ini benar-benar diyakini oleh banyak kaum muslimin. Kaum muslimin itu mengira dan meyakini syirik itu ketika kita nyembah patung, nyembah salib, itu namanya syirik. Kalau kita tidak nyembah patung, tidak nyembah salib, ya berarti kita tidak syirik. Mau minta kepada kuburan, mau minta kepada benda keramat, mau minta kepada arwah-arwah, mau minta kepada malaikat, minta kepada nabi yang sudah meninggal, itu semua tidak syirik. Karena syirik itu adalah nyembah patung. Kalau tidak nyembah patung berarti tidak syirik. Nah, itu kata mereka. Padahal syirik itu bukan hanya nyembah patung. Akan diterangkan oleh penulis lebih lanjut. Kita baca. Maka kalau mereka ngeyel seperti itu, maka katakanlah kepadanya, apakah makna penyembahan kepada berhala? Apakah engkau menyangka bahwa mereka, yaitu orang-orang musyrik jahiliyah, meyakini bahwasanya kayu-kayu dan batu-batu itu bisa menciptakan, memberi rizki, dan mengatur urusan orang yang menyembahnya? Ini didustakan Al-Quran. Maksudnya begini, ketika kamu mengatakan syirik itu adalah menyembah berhala, nyembah patung, nyembah salib, itu syirik, maka kita balik bertanya,
Apa arti nyembah patung? Apa arti nyembah berhala? Apakah artinya meyakini bahwa patung, bahwa salib itu pencipta, penguasa alam semesta? Apakah itu maknanya? Kalau itu makna yang kamu maksud, berarti kamu tidak paham Al-Quran. Karena dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan orang jahiliyah saja tidak meyakini begitu. Orang jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu kan nyembah Tuhan yang banyak. Orang jahiliyah ada yang nyembah patung, ada yang nyembah kuburan, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah batu. Tuhan mereka banyak, tapi mereka tidak pernah meyakini bahwa Tuhan-Tuhan itu yang menciptakan dan menguasai alam semesta. Mereka semua yakin dan percaya pencipta dan penguasa alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi meskipun keyakinannya benar seperti itu, mereka tetap disebut sebagai orang musyrik. Kenapa disebut orang musyrik padahal keyakinannya sudah benar? Jawabannya seperti tadi. Karena kesalahannya bukan dari segi keyakinan. Kesyirikan mereka bukan dari segi keyakinan. Kesyirikan mereka itu adalah dari segi praktek ibadah. Jadi ketika beribadah salah, ternyata dengan ibadah yang salah itu menjadi orang musyrik. Nah, berarti anggapanmu tadi salah. Anggapan bahwa syirik itu hanya dengan menyembah patung, syirik itu adalah ketika nyembah salib, syirik hanya itu saja, selain itu tidak syirik, berarti itu anggapan yang salah. Karena ternyata dulu orang jahiliyah bukan hanya nyembah patung, bukan hanya nyembah salib, tapi semuanya disebut syirik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka meyakini sang pencipta dan sang penguasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Bapak Ibu dirahmati Allah? Jelas bisa difahami. Nah, sekarang mohon maaf, coba buka halaman 7 buka halaman 7 di buku kita semuanya. Ini untuk menegaskan keterangan yang baru saja kita baca. Lihat halaman 7 di buku kita semuanya. Halaman 7 itu pasal kedua, itu sudah kita baca sejak lama. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca ayat yang disebutkan di halaman ke-7. Di situ disebutkan ayat, ini adalah surat Yunus ayat 31. Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa may yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa may yudabbirul amr, fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Perhatikan ayat berikut ini. Katakanlah, maksudnya bertanyalah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanyalah orang jahiliyah, tanyalah orang musyrik yang ada di Mekah itu dengan 5 pertanyaan, ya. Akan ditanya dengan 5 pertanyaan. 5 pertanyaan ini semua terkait dengan rububiyah, semua terkait dengan tauhid ketuhanan, yaitu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan pertama, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Ini pertanyaan pertama. Memberi rizki itu kuasa Allah. Siapa yang memberi rizki dari langit dan bumi? Pertama. Pertanyaan kedua, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Pertanyaan kedua, ini juga rububiyah. Siapa yang menciptakan penglihatan dan pendengaran? Pertanyaan ketiga, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Maksudnya siapa yang mematikan? Siapa yang bisa mematikan makhluk-makhluknya? Itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup?
Maksudnya, kalau yang sudah mati siapa yang bisa menghidupkan? Itu pertanyaan keempat. Yang kelima, yang terakhir, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Tanya 5 pertanyaan itu kepada orang jahiliyah, maka mereka akan menjawab Allah. Maka mereka akan menjawab apa? Allah. Jadi mereka yakin yang memberi rizki itu Allah. Mereka yakin yang menghidupkan mereka itu Allah. Mereka yakin yang mematikan mereka itu Allah. Mereka yakin yang mengatur semua urusan mereka itu Allah. Mereka yakin itu semuanya. Berarti dari segi keyakinan mereka itu tidak salah. Tapi mereka tetap disebut orang musyrik. Kenapa? Jawabannya tadi, karena kesalahannya bukan di situ. Kesalahannya adalah dalam praktek ibadah, yaitu ketika minta keselamatan kepada Allah pakai perantara kuburan. Ketika minta rizki kepada Allah pakai perantara benda-benda keramat. Ketika minta jabatan kepada Allah pakai perantara dukun atau tukang sihir. Dengan sebab itu mereka disebut orang musyrik. Begitu para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sekarang kembali ke halaman 36. Ini seperti saya sudah sampaikan tadi, nanti di pasal ke-10 ini kita akan banyak bolak-balik ke halaman sebelumnya, karena beliau hanya mengisyaratkan, karena memang sudah dijelaskan. Tapi kalau kita nggak baca ulang nanti lupa, kan begitu. Makanya saya ajak Bapak Ibu membaca ulang halaman-halaman yang beliau maksudkan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Masih di halaman 36, paragraf kedua. Jika dia mengatakan syirik adalah menyengaja kayu, maksudnya syirik itu adalah sengaja mendatangi sebuah kayu, sebuah pohon maksudnya. Syirik itu adalah ketika ada orang sengaja datang ke sebuah pohon besar, terus batu, yaitu sengaja datang ke sebuah batu besar, dianggap batu keramat, bangunan di atas kubur atau selainnya. Syirik itu adalah ketika orang sengaja datang ke tempat-tempat tadi. Ada orang dari rumah sengaja mencari batu besar. Ada orang dengan sengaja dari rumah pergi mencari pohon besar, mencari kuburan keramat. Setelah sampai di tempat itu, untuk berdoa kepadanya, berdoa kepada batu, berdoa kepada kuburan, berdoa kepada pohon, dan menyembelih karenanya, dan menyembelih kurban di situ, beribadah di tempat-tempat itu dengan menyembelih kurban. Seraya mengatakan dia, maksudnya benda-benda itu tadi, pohon besar, batu besar, kuburan keramat, benda-benda ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Benda-benda ini adalah yang akan menjadi perantara dan penghubung antara kami dengan Allah, dan Allah menghindarkan bahaya dari kami dengan keberkahannya. Ini perkataan mereka. Kami tidak menyembah pohon, gak nyembah kuburan, gak nyembah batu, tapi kami meyakini benda-benda ini akan mendekatkan kami kepada Allah, akan segera menurunkan pertolongan Allah kepada kami, atau memberi kepada kami dengan keberkahannya. Pohon-pohon ini berkah, kuburan ini berkah, batu besar ini berkah. Nah, kami cari berkah dari benda-benda itu semuanya. Nah, kalau ada orang beribadah dengan cara seperti itu, namanya syirik. Ini kata mereka sendiri. Kata penulis, mereka akan mengatakan begitu. Ya, setelah kita terangkan tadi loh para jamaah. Setelah kita terangkan, orang jahiliyah tidak ada yang meyakini benda-benda itu sebagai pencipta. Berarti orang jahiliyah kesyirikannya apa? Orang jahiliyah itu kesyirikannya menganggap benda-benda itu punya berkah
sehingga bisa menghubungkan antara mereka dengan Allah. Nah, akhirnya mereka mengakui, okay? Orang-orang yang kita ajak dialog tentang kesyirikan ini akhirnya mengakui, oh berarti itulah yang namanya syirik. Yang namanya syirik itu ketika kita meyakini ada benda keramat, ada benda berkah yang bisa menghubungkan antara kita dengan Allah. Siapa meyakini begitu, berarti dia telah berbuat syirik. Akhirnya dia meyakini seperti itu. Maka apa yang kita katakan? Maka katakanlah engkau benar. Yang kamu katakan barusan itu benar. Meyakini seperti itu adalah kesyirikan, itu benar. Inilah perbuatan kalian di sisi batu dan bangunan yang ada di atas kubur dan selainnya. Orang ini mengakui bahwa perbuatan mereka ini adalah penyembahan kepada berhala, dan inilah yang dituntut, inilah yang kita harapkan. Maksudnya apa para jamaah? Maksudnya inilah yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Yaitu akhirnya mereka mengakui, akhirnya mereka menyadari kesalahan mereka. Apa kesalahan mereka yang kemarin tidak disadari dan sekarang sudah disadari? Yaitu kesalahan dalam praktek ibadah tadi. Mereka keyakinannya sudah benar, Allah lah yang memberi segala-galanya, tapi praktek ibadahnya salah, yaitu mencari berkah dari benda-benda tadi dengan keyakinan benda tadi menghubungkan antara mereka dengan Allah. Nah, setelah kita jelaskan pelan-pelan seperti itu, akhirnya mereka menyadari dan mereka mengakui, oh iya, benar, ternyata itu perbuatan syirik. Karena itu sama persis dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah dulu disebut syirik dengan sebab perbuatan seperti itu. Orang jahiliyah dulu kan begitu. Orang jahiliyah dulu punya kuburan keramat. Mereka berdoa kepada Allah, tapi di kuburan keramat dengan keyakinan kuburannya yang menghubungkan antara mereka dengan Allah, yang mempercepat turunnya pertolongan Allah. Dengan sebab itu mereka disebut syirik. Nah, orang yang kita ajak dialog akhirnya menyadari, oh iya, itu ternyata syirik. Berarti kita tidak boleh melakukannya. Nah, begitu maksudnya penulis rahimahullahu ta'ala. Sekarang monggo dibuka halaman 28. Sebentar nih. Ini maksudnya beliau tadi adalah mengulangi keterangan yang sudah disebutkan sebelumnya dan kita sudah mempelajarinya. Tepatnya di halaman 28. Halaman 28. Di situ ada disebutkan dua ayat. Saya baca ayat yang pertama dulu. Surat Az-Zumar ayat 3. Ini Allah mengisahkan tentang orang jahiliyah, orang musyrik jahiliyah. Allah berfirman, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Artinya, dan orang-orang di sini maksudnya musyrik jahiliyah, ya. Orang-orang musyrik jahiliyah itu yang mengambil pelindung, maksudnya meyakini ada pelindung selain dia, selain Allah. Orang jahiliyah yang minta perlindungan kepada selain Allah. Tadi contohnya, orang jahiliyah minta perlindungan kepada kuburan, orang jahiliyah minta perlindungan kepada pohon besar, orang jahiliyah minta perlindungan kepada arwah-arwah dan jin. Nah, mereka itu semuanya ketika minta perlindungan kepada benda-benda itu, apa yang mereka katakan? Lihat arti ayat ini. Mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka. Itu kata orang jahiliyah. Kami itu nggak nyembah batu, kami itu nggak nyembah arwah-arwah, kami nggak nyembah kuburan, kami nggak nyembah pohon, kami nggak nyembah mereka, kami nyembah Allah.
Tapi kenapa ibadahnya di situ? Kalau nyembahnya Allah, kenapa ibadahnya di situ? Kata Allah begini, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Bahasa lainnya, kami hanya berharap supaya benda-benda itulah yang menjadi penghubung antara kami dengan Allah. Itu kata siapa para jamaah? Kata orang musyrik jahiliyah. Perkataan orang musyrik jahiliyah itu persis dengan perkataan sebagian orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang juga begitu katanya, yang ke kuburan dibilang jangan di situ, kalau ibadah jangan di kuburan, itu syirik. Mereka akan menjawab seperti ini sama. Kok syirik? Kami kan beribadah kepada Allah. Kami itu doanya kepada Allah, bukan kepada kuburan. Kok syirik bagaimana? Lah terus kenapa ibadah di kuburan? Ya supaya doanya cepat sampai kepada Allah. Orang soleh yang sudah mati ini yang mempercepat doa kita kepada Allah. Nah, berarti sama dengan jawaban orang-orang musyrik jahiliyah. Makanya kalau dulu orang jahiliyah disebut musyrik dengan sebab perbuatan seperti itu, berarti orang sekarang pun sama, bisa terjatuh dalam perbuatan syirik kalau melakukan perbuatan yang sama. Makanya tidak boleh melakukan perbuatan seperti itu. Monggo kembali ke halaman 36. Kembali ke halaman 36. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, akhirnya mereka menyadari, dan tentunya semoga kita juga lebih dahulu memahami sebelum mereka. Jadi kita belajar seperti ini para jamaah. Ini selalu saya ulang-ulang, kita belajar seperti ini niatnya, tujuannya bukan mau mengkafir-kafirkan orang, jangan salah paham. Nanti jangan dikira kita belajar seperti ini terus kalau sudah pulang pengajian bisa mengkafir-kafirkan orang, mengatakan syirik, kamu ahli neraka. Bukan itu tujuan kita belajar. Tujuan kita belajar biar tahu, oh ternyata yang seperti itu salah, terus kita menghindari dan menjauhinya. Terus kalau ada kemampuan juga mengajarkannya kepada orang lain. Nah, begitu maksudnya. Jadi kalau sekarang kita baca di buku ini, kata penulis akhirnya mereka mengakui dan menyadari kalau itu syirik. Maka kita katakan semoga kita lebih dahulu mengakui dan menyadari itu sebelum mereka. Kita menyadari bahwa itu perbuatan syirik dan tidak boleh, maka kita harus menghindarinya. Nah begitu. Setelah kita memahami seperti itu, nanti kalau ada kemampuan bisa menyampaikan kepada orang lain, maka disampaikan. Begitu para jamaah dirahmati Allah. Lanjut nih, lanjut sedikit lagi. Apa sudah bela sholat isya? Belum? Oh belum. Bismillah, lanjut. Ini kalau lihat masih banyak halamannya nih kulit. Jangan khawatir, stoknya masih banyak. Kita lanjutkan. Masih halaman 36, paragraf paling bawah. Katakan juga kepadanya, perkataanmu bahwa syirik adalah menyembah kepada berhala. Apakah maksudnya bahwa syirik itu dikhususkan dengan ini? Apakah maksudnya syirik itu hanya nyembah berhala saja? Sedangkan bergantung pada orang-orang saleh dan berdoa kepada mereka tidak masuk dalam kategori syirik? Apakah itu maksudnya? Ini terbantahkan dengan keterangan yang disebutkan Allah Ta'ala dalam kitabnya, dalam Al-Quran, yaitu tentang kekafiran orang yang bergantung kepada malaikat Isa alaihissalam dan orang-orang soleh. Maksudnya begini para jamaah, penulis ingin menegaskan poin yang tadi sudah kita bahas. Ada orang meyakini syirik itu adalah ketika kita doanya kepada patung. Syirik itu adalah ketika kita doa dan menyembah salib. Nah itu syirik.
Kalau kita doa dan meminta kepada kuburan orang soleh itu tidak syirik. Kalau kita minta dan berdoa ke kuburannya Nabi juga tidak syirik. Kalau kita minta kepada malaikat juga tidak syirik, kata mereka begitu. Maka jawabannya, para jamaah dirahmati Allah, jawabannya adalah dalam Al-Quran Allah menyamakan semua perbuatan itu dan semua disebut syirik. Jadi dalam Al-Quran Allah mengatakan yang nyembah patung itu syirik, yang nyembah kuburan Nabi juga syirik, yang nyembah malaikat juga namanya syirik, yang nyembah pohon juga namanya syirik. Dalam Al-Quran begitu, semuanya disebut syirik oleh Allah, tidak dibedakan. Berarti mau nyembah apa saja, kalau itu tidak nyembah Allah maka namanya syirik. Nah, kebanyakan orang sekarang kan menganggapnya, kebanyakan orang sekarang mengira seperti tadi, ini tuh orang soleh loh ya, ini kuburan orang soleh, masa saya beribadah di kuburan orang soleh disebut syirik? Ya tidak mungkin lah, masa syirik di kuburan orang soleh? Syirik itu kan kalau nyembah salib, nyembah patung itu syirik. Saya sedang beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh, masa syirik? Maka jawabannya seperti tadi. Dalam Al-Quran Allah tidak membedakan mau nyembah patung, nyembah salib, nyembah pohon, nyembah nabi, nyembah malaikat, nyembah siapapun. Kalau nyembah selain Allah itu namanya syirik. Tidak ada bedanya. Nyembah siapa saja kalau tidak nyembah Allah namanya syirik. Nah, ini maksudnya beliau, para jamaah dirahmati Allah, maksudnya beliau adalah menerangkan pasal yang sudah pernah kita pelajari juga. Nah, monggo dilihat halaman 26, okay? Yang bawa bukunya monggo dilihat halaman 26. Halaman 26 ini bisa dilihat di situ ya. Penulis menyebutkan banyak ayat. Ayat yang di atas nanti saya bacakan, saya sampaikan intinya dulu. Ayat yang di atas halaman 26 itu Allah berfirman dan menerangkan bahwa yang menyembah malaikat itu syirik. Padahal malaikat itu hamba yang paling taat. Oke. Setaat-taatnya manusia, para jamaah, ini sedikit faedah. Setaat-taatnya manusia tidak bisa mengalahkan ketaatan malaikat. Makhluk yang paling taat itu adalah malaikat. Makhluk paling saleh itu adalah malaikat. Dan ternyata dalam ayat berikut ini Allah mengatakan yang nyembah malaikat syirik. Padahal malaikat adalah hamba yang paling taat, yang paling soleh. Berarti kalau nyembah malaikat saja syirik, berarti nyembah selain malaikat juga syirik. Nyembah wali misalnya, nyembah wali, nyembah syekh, nyembah ustadz, nyembah kiai, syirik. Karena kesolehan beliau-beliau pasti di bawah kesolehan malaikat. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan kesolehan malaikat. Nah begitu. Nah berikut ini ayatnya saya langsung bacakan terjemahannya saja biar menyingkat waktu. Yaitu surat Saba ayat 40 sampai 41. Artinya begini. Dan ingatlah pada hari kiamat ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, mengumpulkan orang musyrik itu semuanya. Kemudian dia berfirman kepada para malaikat. Allah bertanya kepada malaikat, apakah kepadamu mereka dahulu menyembah? Wahai malaikat, apakah mereka ini orang-orang musyrik ini dulu nyembah kalian? Wahai malaikat. Para malaikat itu menjawab, Maha suci engkau, engkaulah pelindung kami. Bukan mereka, bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Maksudnya apa para jamaah? Maksudnya ini informasi dari Allah. Nanti pada hari kiamat ada dialog seperti ini. Ini ilmu gaib ini.
Ini ilmu gaib Allah kabarkan kepada kita. Nanti pada hari kiamat ada dialog seperti ini antara Allah dengan malaikat. Allah kumpulkan orang musyrik itu semuanya. Orang musyrik dikumpulkan. Malaikatnya dipanggil, ditanya, wahai malaikat, apakah mereka dulu nyembah kalian? Maka malaikat mengatakan, engkaulah pelindung kami ya Allah. Maksudnya, malaikat mengatakan, iya benar, mereka nyembah kami. Dengan sebab itu mereka syirik. Maka jangan engkau azab kami wahai Allah, engkaulah pelindung kami. Mereka nyembah kami, bukan kami yang minta, bukan kami yang merintahkan. Mereka nyembah kami sendiri tanpa kami minta, kami perintahkan. Mereka nyembah malaikat. Dengan itu mereka menjadi syirik. Lah nanti pada hari kiamat begitu. Artinya apa? Artinya menyembah malaikat itu syirik. Padahal malaikat itu hamba yang paling taat, hamba yang paling soleh. Berarti nyembah hamba soleh selain malaikat juga syirik. Nah, begitu maksud Allah ketika mengabarkan tentang hal ini. Nah, itu ayat yang di atasnya. Sekarang ayat yang di bawahnya. Saya bacakan terjemahannya juga untuk menyingkat waktu. Kalau ini beda. Sekarang nyembah nabi, ya. Kalau ayat yang tadi menerangkan nyembah malaikat itu syirik. Ayat berikut ini nyembah nabi itu syirik. Padahal nabi itu manusia paling saleh, ya. Manusia paling saleh, manusia paling taat itu nabi. Kalau nyembah nabi saja syirik, berarti nyembah manusia saleh selain nabi juga syirik. Nyembah nabi saja syirik, kan begitu, apalagi nyembah manusia selain nabi. Walaupun dia soleh, tapi kan tidak mungkin solehnya melebihi nabi, dan pastilah juga termasuk perbuatan syirik. Nah, monggo kita baca ayatnya, terjemahannya di halaman 27, okay? Quran surat Al-Maidah ayat 116. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, ini nanti, ini juga nanti terjadi pada hari kiamat, ya. Ini hal gaib Allah sudah kabarkan. Nanti pada hari kiamat Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, wahai Nabi Isa, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Itu nanti benar-benar akan terjadi begitu, ya. Pada hari kiamat Allah panggil Nabi Isa, wahai Isa, apakah engkau yang memerintahkan orang Nasrani supaya mereka menyembahmu dan menyembah ibumu? Apakah engkau memerintahkan mereka berbuat syirik? Maka Isa menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala hal yang gaib. Quran surat Al-Maidah ayat 116. Maksudnya seperti tadi para jamaah, ketika Nabi Isa dipanggil dan ditanya oleh Allah dengan pertanyaan seperti itu, Nabi Isa juga menjawab, saya tidak pernah merintahkan mereka nyembah saya. Maha suci engkau ya Allah, kalau aku pernah mengatakan itu pasti engkau sudah tahu. Tapi aku tidak pernah mengatakan itu. Mereka sendiri yang tiba-tiba menyembahku. Aku tidak pernah memerintahkan itu. Dan ternyata dengan sebab itu mereka disebut orang musyrik. Jadi yang nyembah Nabi Isa itu syirik. Yang nyembah Nabi siapa saja berarti juga syirik, okay? Nyembah Nabi Isa syirik, berarti nyembah Nabi Muhammad syirik. Nyembah Nabi Musa ya syirik. Nyembah Nabi Ibrahim ya syirik. Nyembah Nabi siapa saja itu syirik. Dan kalau nyembah Nabi itu syirik, berarti nyembah manusia lain lebih syirik. Karena manusia lain tidak ada yang lebih mulia daripada para nabi alaihimus salatu wassalam. Nah, begitu maksud penulis rahimahullah ta'ala. Oke, monggo kembali ke halaman 37. Halaman 37
Intinya tadi penulis ingin menerangkan bahwa syirik itu bukan hanya nyembah berhala. Mau nyembah berhala, nyembah kuburan, nyembah malaikat, nyembah arwah, nyembah pohon, nyembah batu, nyembah siapa saja, kalau nyembah selain Allah namanya syirik. Apa buktinya? Buktinya tadi dalam Al-Quran Allah menyamakan nyembah apa saja namanya syirik. Maka orang sekarang yang beralasan, ya, orang sekarang beralasan, saya itu beribadah di kuburan keramat loh, kuburan orang soleh, kuburan orang hebat, tidak mungkin saya syirik. Jawabannya seperti itu. Jawabannya, mau dia orang soleh, mau dia orang hebat, kalau kita nyembah selain Allah maka itu syirik. Kita hanya boleh menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, inti pasal ke-10. Itu masih ada beberapa halaman. Pasal ke-10 masih cukup panjang, tapi intinya sama seperti yang kita terangkan barusan. Nanti para jamaah yang ingin membaca sendiri silahkan. Kalaupun tidak dibaca sisanya, itu insya Allah sudah bisa dipahami dengan membaca materi yang tadi kita pelajari. Kita cukupkan sampai sekian. Insya Allah kita lanjut pertemuan yang akan datang membaca pasal ke-11 insya Allah ta'ala. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan para jamaah sekalian. Mohon maaf atas sangat banyak kekurangan. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan menjauhkan kita semuanya dari perbuatan syirik hingga akhir hayat kita. Semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.